Oke. Saya ulang ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat mahasiswa yang berbahagia, semoga siang ini teman-teman bisa mengikuti perkuliahan menulis ya. Dan di sini semua sudah makan siang semua. Ibrahim udah makan siang, Ibrahim? Alhamdulillah sudah, Bapak. Oke, ya kalau yang belum sama, saya jadi turun langsung buka Zoom ya. Jadi saya ngajar dari pukul 7 tadi, nanti sampai sore. Oke ya, semoga selalu sehat semua buat kita semua. Saya izin share screen ya. Oke, ini. Nah, pertemuan saya itu materinya, maaf, share screen-nya sudah nampak, Mas? Sudah, Bapak. Jadi intinya adalah teman mahasiswa mampu menulis akademik atau menulis ilmiah yang di dalamnya itu adalah berorientasi berpikir tingkat tinggi. Jadi saya mengusung selama ini teman-teman tahu istilah HOTS itu ya, High Order Thinking Skill. Nah, jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi itu saya masukkan di mana teman-teman bisa menulis akademik. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa menghasilkan sebuah tulisan akademik yaitu melalui artikel ilmiah. Nah, ini biodata saya kemarin sudah perkenalan ya. Kemudian materinya yaitu ada 8 hingga akhir itu sudah ada di bahan ajar saya ya. Mulai dari analisis masalah di sini nanti teman-teman hari ini kita akan belajar analisis masalah ya. Kemudian analisis ide tulisan, kemudian merinci alur dan subbab tulisan. Jadi pertemuan hari ini 3 sub ini akan saya gabung karena sangat sedikit materinya, yaitu analisis masalah, analisis ide tulisan, hingga merinci dan subbab tulisan. Kemudian pertemuan besok itu akan membandingkan antar referensi. Bagaimana teman-teman nanti membandingkan antar referensi, kemudian memadukan ide dan referensi, bisa koreksi tulisan, ya, kemudian mengkreasikan tulisan berdasarkan masukan teman sejawat dan pembimbing dosen. Kemudian yang terakhir adalah menampilkan tulisan atau publikasi. Ini nanti mendekati UAS sehingga teman-teman bisa join di seminar saya, kemudian mempresentasikan materi atau artikel yang sudah Anda susun. Nah, ini ya. Sebelumnya ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa mulai dulu ya. Ini saya ambil Word-nya. Ini mohon maaf, di layarnya sudah nampak Word saya ini? Sudah ya, Mas Ibrahim? Sudah, Pak. Oke. Nah, teman-teman mahasiswa, yang langkah pertama itu di dalam menulis adalah teman-teman bisa menganalisis sebuah masalah. Jadi masalah apa yang Anda akan angkat di dalam tulisan, itu bisa Anda menganalisis dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis model Frisco namanya. Nah, ini adalah teorinya dari teori Frisco. Nah, apa itu Frisco? Frisco itu adalah akronim dari fokus, ya, reason, inference, ya, situation, clarity, overview. Nah, ini adalah pendapatnya Ennis tahun 1985. Di dalam tahap menganalisis masalah, ini nanti apa itu fokus, nah, apa itu reason, inference, situation, clarity, hingga overview. Nah, fokus itu apa? Yaitu pengenalan situasi. Sehingga kita harus dapat memahami apa yang akan dibahas. Nah, jadi poin utama, fokusnya apa? Nah, nanti di belakang contoh-contohnya ya. Ini saya jelaskan teorinya dulu. Kemudian inference.
Maaf, reason. Reason itu adalah alasan. Alasan apa yang mendukung ya sehingga teman-teman itu fokusnya pada topik tersebut. Ya. Kemudian inference itu adalah ketika teman-teman mahasiswa mengambil keputusan untuk membuat simpulan. Oh, saya membuat topik ini. Ya. Situation itu berarti adanya keterlibatan orang lain, pihak lain, serta lingkungan fisik dan sosial untuk mendukung dalam mengambil keputusan. Misal ini bisa komunikasi dengan temannya. Ini saya punya topik ini. Ini kira-kira topiknya seperti apa? Nah, apakah kamu punya saran? Nah, apakah kamu ingin mengoreksi kekurangan dari topik saya? Lah, ini adalah situation. Kemudian dari langkah situation, kemudian clarity, yaitu merupakan komponen terpenting dalam Frisco. Clarity itu yaitu menghindari ambiguitas ya untuk sebuah kejelasan. Karena dalam tulisan dan ucapan kita butuh sebuah kejelasan. Nah, clarity itu bisa sebagai justifikasi. Artinya, apakah tulisan saya sudah sama atau sudah ada yang nulis? Apakah tulisan saya ini sama persis dengan tulisan orang lain? Nah, ini kita klarifikasi. Kalau toh sama topiknya, oh mungkin judul kita ada inovasi, ada penambahan di dalam judul. Kemudian di tahap overview, yaitu berkaitan dengan bentuk verifikasi terhadap apa yang sudah ditemukan. Jadi di overview di sini. Nah, ini adalah model Frisco di mana nanti teman-teman menganalisis sebuah masalah. Dari masalah inilah nanti teman-teman bisa membuat sebuah judul. Ya, jadi teman-teman menghasilkan judul atau menulis judul bisa memanfaatkan analisis masalah Frisco. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman itu menemukan masalah yang ingin ditulis, maka teman bisa membuat ide tulisan. Nah, ide tulisan di sini itu nanti teman-teman bisa menggunakan teorinya Bialik, yaitu tahun 2015. Nah, namanya itu adalah berpikir kreatif. Ya, berpikir kreatif itu punya level ya, saudara mahasiswa. Nah, levelnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari imitation, ya, variation, combination, formation, original creation. Nah, kalau misalnya Mas Nanda lihat level kreativitas ya. Kira-kira menurut Mas Nanda yang bagus yang mana kalau lihat dari definisinya? Coba Mas Prananda. Menurut saya yang bagus level kreativitasnya ya original creation. Oke, nah, adalah original creation ya. Kenapa kok original creation menurut Mas Nanda? Ya karena gimana ya, penciptaan karya baru terkait dengan karya. Jadi kita membuat suatu karya lagi, apa sih ya namanya? Membuat suatu karya lagi yang berbeda dari sebelumnya, gitu Pak. Oke, nah jadi ada sebuah difference ya, ada perbedaan. Nah, dari perbedaan itu muncul sebuah karya baru atau ada inovasi, betul. Jadi nanti teman-teman ketika membuat judul, kalau sudah punya masalah yang ingin ditulis di dalam analisis masalah ini, nah teman-teman bisa membuat ide itu melihat level kreativitasnya. Kalau hanya imitasi, ya imitation, ya penciptaan dengan sebuah replika merupakan keterampilan dasar. Hanya model meniru. Nah, kemudian lebih tinggi adalah variasi, variation. Jadi yang sudah ada itu kita modifikasi, itu berarti ada variasi. Kemudian kombinasi itu adalah ada yang sudah ada teks yang sudah, kemudian kita campur 2 atau lebih karya orang A, orang B sehingga ada karya baru, itu namanya kombinasi.
Transformasi berarti penciptaan dengan melakukan penerjemah. Misalnya ada sastra lisan Mas Ibrahim, rumahnya mana Mas Ibrahim? Di Indramayu, Bapak. Nah, misalnya di Indramayu itu ada sastra lisan bahasa khas Indramayu, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, itu berarti transformasi, ya. Kemudian yang paling bagus adalah original creation, yaitu menciptakan karya baru terkait dengan karya sebelumnya. Ini bukan imitasi, bukan variasi, bukan kombinasi, tetapi murni, ya, murni ciptaan kita dengan melihat karya sebelumnya. Ya, ini ya. Nah, sehingga kalau kita melihat taksonomi kreativitas versi Bialik, nah ini betul kata Mas Prananda ya. Jadi original creation itu berada pada level tertinggi. Ini ada novelty in form. Nah, novelty itu nilai kebaruan. Ya. Ada novelty in content, berarti ada nilai kebaruan dalam isi. Nah, ini dalam bentuk, ya bentuknya juga punya kreasi, kemudian isinya juga ada kreasi. Misalnya teman-teman mahasiswa membuat judul tentang pandemi. Nah, pandemi itu kan sudah berlalu. Nah, bagaimana ketika pandemi itu dikatakan sebagai novelty in form, bentuknya seperti apa? Kemudian novelty in content itu berarti seperti apa? Misalnya menulis pembelajaran di pasca pandemi. Nah, itu berarti hal yang baru. Tuh ya. Oke, teman-teman sampai sini ada pertanyaan dari analisis masalah, kemudian kita bagaimana harus menyantumkan ide tulisan. Bapak, saya mohon izin. Oke, Mas Ibrahim. Saya izin meninggalkan Zoom, Pak. Ini saya ada teman kakak saya kecelakaan. Oh iya, nggak apa-apa, Mas. Iya. Makasih ya, Pak. Ya, saya izin keluar. Ya, boleh. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa menyimak teman-teman yang ide, nanti bisa menyimak videonya ya. Baik, Pak, siap, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama Mas Ibrahim. Oke ya, kemudian kita lanjut. Yang ketiga itu adalah tahap merinci alur dan subbab tulisan. Nah, namanya alur, kita ketika menulis, itu ingat ya, ada berapa jenis paragraf di sana? Mungkin Mbak Cindy mau menjawab, paragraf itu ada berapa Mbak Cindy? Mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas. Oke, paragraf itu Mbak Cindy ada berapa yang Mbak Cindy ketahui? Jenis-jenis paragraf. Yang inti kalimatnya di depan itu paragraf apa? Induktif. Oke ya. Kalau di depan itu deduktif ya, kalau di akhir induktif. Nah, itu yaitu nanti teman-teman bagaimana merinci alurnya. Nah, misalnya dalam satu paragraf teman menggunakan paragraf deduktif. Nah, ini sudah ada contoh. Ini saya ambil dari bukunya Suladi. Nah, jadi bagaimana teman-teman membuat contoh paragraf deduktif. Kemudian ini misalnya teman-teman membuat contoh paragraf induktif. Nah, kemudian teman-teman membuat contoh paragraf deduktif, induktif. Kemudian teman-teman membuat contoh misalnya paragraf ineratif. Kemudian teman-teman ingin membuat contoh paragraf misalnya menyebar. Nah, ini ya. Kemudian ini adalah alur yang teman-teman jabarkan di dalam menulis karya ilmiah. Jadi setiap paragraf itu teman-teman kembangkan bisa
menggunakan deduktif, induktif, campuran, atau iteratif. Ya, jadi teman-teman sukanya di mana? Kalau teman-teman sukanya model induktif, ya nanti setiap paragraf dikembangkan dengan model induktif. Kalau teman-teman suka deduktif, ya kembangkan dengan model deduktif. Jadi ini kembali ke selera penulis. Ya, ketika penulis itu mengembangkan tulisan. Nah, kalau teman-teman sudah bisa merinci alur, nah teman-teman kan ingat kalau buat karya ilmiah, nah di sini teman-teman bisa membuat sebuah subbab tulisan. Nah, dari ancangan judul yang dibuat pada sebelumnya, nah, yaitu tahap tadi penalaran deduktif, misalnya menulis membuat judul ini ya. Eksperimentasi belajar PG4R dengan media komik terhadap keterampilan membaca pemahaman cerita anak pada siswa kelas 7 SMP MBS Muhammadiyah Bodhisattva Al-Amin di Bojonegoro. Nah, ini misalnya judul. Nah, judul ini itu misalnya diambil dari hasil analisis masalah dan nulis kreatif. Nanti teman-teman bisa membaca yang bahan ajar yang ini. Yang sebentar ini. Yang apa di bahan ajar saya yang diaplikasi itu yang bagian ini ya. Bagian sebentar. Unjuk kerja apa? Latihan berbasis proyek. Nah, nanti teman-teman bisa langsung lihat latihan berbasis proyek. Nah, ini misalnya saya tunjukkan tadi. Ketika saya ingin menganalisis sebuah masalah, ya, ini misalnya menggunakan teorinya Ennis tahun 1985. Nah, kita dapat menganalisis sebuah masalah yang ada dengan membuat tabel berikut ini. Ini cara mudahnya ya, teman-teman mahasiswa. Misal, fokus. Nah, fokus yang tadi masih ingat ya istilah fokus itu apa? Ya, yaitu adalah topik. Misal pembelajaran saat pandemi. Nah, ini fokusnya. Nah, reasonnya, alasannya kenapa kok saya harus menulis tentang pembelajaran saat pandemi? Nah, karena di sini pandemi itu sangat berpengaruh pada pembelajaran. Nah, masih ingat ya, Anda dulu ketika pandemi itu betul-betul berpengaruh pada semua sektor, ekonomi, sosial, budaya, bahkan di dalam pendidikan. Nah, sehingga ini menjadi sebuah alasan bahwa pandemi ini sangat berpengaruh pada pembelajaran. Nah, inferennya apa? Ketika teman-teman punya sebuah masalah, ketika teman-teman menemukan masalah, berarti di sini ada inference. Oh, berarti ada yang harus diinovasi. Nah, butuh inovasi dalam pembelajaran. Nah, oh berarti di sini kita berpikir apa nanti kebaruannya dalam pembelajaran. Kemudian situasinya, nah, situasinya bagaimana? Oh, inovasi dalam bentuk bisa menggunakan metode dan media pembelajaran. Metode itu berarti cara-cara ya, pendekatan, bagaimana nanti penulis itu memberikan treatment atau memberikan inovasi. Di sini ada kolaborasi, misal metode dan media pembelajaran. Kemudian kita klarifikasi atau clarify. Ya, kita mungkin bisa kolaborasi atau tanya dengan teman sebelahnya. Oh, metode dan media pembelajaran itu diapakan? Oh, kita elaborasi. Jadi nanti model dengan media ini kita gabungkan, kita elaborasi. Nah, bagaimana bentuk elaborasi? Itu di overview. Oh, berarti kita bisa membuat keputusan, kita bisa membuat judul, model flip classroom. Nah, model ini kan diambil dari model ini. Model flip classroom
dan media LMS Google Classroom ya tepat diterapkan pada saat pandemi. Oh, saya nanti akan membuat sebuah judul yang kira-kira judulnya seperti ini. Nah, ini masih dalam tataran mentah dulu. Oh, kira-kira arah judul saya seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman ketika ingin menghasilkan sebuah judul. Mulai dari analisis masalah dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Penjelasan saya mudah dipahami atau mungkin butuh kurang pelan, Mas Prananda mungkin? Mbak Dea Ayu? Sudah jelas ya suara saya dari sana? Jelas, Bapak. Oke, nah kalau teman-teman mahasiswa sudah sampai tahap overview, ya kemudian teman-teman bisa analisis ide tulisan tadi. Kita bisa menggunakan bialik tadi ya, menggunakan level original creation. Jadi level yang tertinggi yang kita gunakan langsung. Oh, saya ingin menciptakan sesuatu yang baru, something new di dalam tulisan kita. Nah, bentuk baru itu seperti apa? Nah, ini berarti ini kan diambil dari ini ya, di overview-nya teman-teman yang sudah dibuat. Kemudian di dalam analisis ide tulisan itu teman-teman bisa membuat sebuah judul. Nah, misal ini judul yang saya buat, elaborasi model pembelajaran Flip Classroom dan Google Classroom sebagai bentuk self-development siswa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di era adaptasi kebiasaan baru. Nah, dari judul ini, nanti judul inilah yang akan kita gunakan pada sebuah karya ilmiah yang akan kita tulis. Oke, ada pertanyaan dari judul ini? Atau Pak, maksudnya judul ini seperti apa? Ada yang tahu? Gambarannya. Jadi begini, kan penulis ingin melakukan elaborasi. Elaborasi itu berarti penggabungan antara model pembelajaran Flip Classroom. Model pembelajaran Flip Classroom itu adalah model pembelajaran terbalik. Kalau Google Classroom teman-teman tahu ya. Nah, jadi Flip Classroom itu digabung dengan Google Classroom itu untuk membentuk self development siswa. Jadi development itu membangun jati diri siswa saat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Berarti kalau pembelajaran bahasa Indonesia ini apakah di perguruan tinggi? Kalau mata pembelajaran berarti di mana ini? Sekolah ya, bisa SMP, SMA atau SD. Di era adaptasi kebiasaan baru. Nah, adaptasi kebiasaan baru kan era yang new normal itu ya. Ya, jadi setelah pandemi. Nah, jadi bagaimana sih intinya dari judul ini adalah bagaimana ketika model pembelajaran Flip Classroom dan Google Classroom digabung untuk pembelajaran bahasa Indonesia setelah pandemi atau di era adaptasi kebiasaan baru agar self development siswa itu terbentuk. Itu intinya. Nah, setelah teman-teman tahu, teman-teman kemarin masih ingat ya pertemuan pertama dengan saya, setiap judul itu kita harus menentukan apa? Kata kunci. Nah, fungsi dari kata kunci ini itu adalah nanti untuk melakukan pengembangan paragraf pada bagian latar belakang. Teman-teman mahasiswa perlu diingat bahwa 70% karya ilmiah itu bisa didukung atau dilihat dari latar belakang. Jadi latar belakang itu berperan penting dalam sebuah karya ilmiah. Ya, oke. Nah,
Setelah teman-teman mengidentifikasi atau kata kunci itu teridentifikasi, ini bisa ditulis satu kesatuan menjadi keywords atau kata kunci. Nah, kalau dari judul ini kan bisa menghasilkan 5 kata kunci. Kata kunci pertama itu kita akan membahas model pembelajaran Flip Classroom. Kata kunci kedua itu membahas Google Classroom. Kunci ketiga itu self development siswa. Kata kunci keempat adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Kata kunci kelima adalah era adaptasi kebiasaan baru. Nah, 5 kata kunci ini, ingat ya kemarin teman-teman dalam menyusun latar belakang disusun menjadi segitiga terbalik. Nah, kelima kata kunci ini teman-teman bisa menentukan mana yang universal, mana yang sifatnya umum, mana yang sifatnya kompleks. Coba siapa yang mau berbicara? 1, 2, 3, 4, 5 ini mana yang kompleks? Urutannya mana menurut teman-teman? Mas Prananda mau menjawab? Boleh Pak, coba. Untuk ya boleh Pak. Untuk kata kunci 1 itu model pembelajaran Flip Classroom. Menurut saya itu sudah ke kompleks. Apa sih? Maksudnya sudah mengerucut gitu, Pak. Classroom. Coba ayo Mas Prananda dianalisis lagi. Model sama era adaptasi pas mana kira-kira? Adaptasi. Nah, paham ya? Berarti kata kunci mana yang didulukan? Era adaptasi baru. Oke, nah Era adaptasi kebiasaan. Era adaptasi. Jadi semakin luas dulu. Jadi di dalam intinya kan pada era adaptasi, ya. Terus mana di bawah era adaptasi? Kira-kira? Pembelajaran bahasa. Ya, apa ini temannya yang lain bisa menjawab kok. Jadi kita berdiskusi ya. Ayo, kalau Mas Nanda, menurut Mas Nanda. Apa kira-kira? Atau temannya yang lain bisa membantu? Kalau menurut Mbak Cindy, pembelajaran bahasa Indonesia sama model luas mana? Luas pembelajaran bahasa Indonesia. Bagus. Berarti habis era adaptasi bisa turun ke pembelajaran. Terus habis pembelajaran kemana? Nah, ini teman-teman ya. Kalau model dan media itu jelas kita dulukan model. Ya, karena model itu adalah gambaran pembelajaran secara utuh. Jadi sintaknya guru atau dosen mengajar itu ada di model. Nah, media ini sebagai bantu, alat bantu saja. Jadi model pasti belakangnya adalah media kalau menggunakan media. Nah, habis itu baru yang terakhir self development siswa. Jadi hanya bisa 5, 4, 1, 2, 3. Nah, nih misalnya Pak, saya pengen, misalnya saya nggak seperti itu. Saya pengen pembelajaran bahasa Indonesia dulu saya ungkap karena pembelajaran bahasa Indonesia itu luas. Boleh, ya. Asal nanti ketika teman-teman menyampaikan di latar belakang itu tidak missing, tidak bolak-balik, tidak muter-muter. Yang penting Anda bisa jelas gitu. Nah, fungsi ketika kita sudah paham itu namanya di merinci alur dan subbab. Nah, ini ya. Nah, ini. Ternyata di sini
Nah, bahasa Indonesianya kita taruh di bawah. Nah, misalnya, kalau tadi bahasa Indonesia taruh di sini, nah, jadi seperti ini, itu sah-sah saja. Jelas, teman-teman nanti ketika menyusun di latar belakang, itu punya analogi yang logis. Ya. Kalau misalnya model itu dianggap luas dibanding pembelajaran bahasa Indonesia, berarti nanti pembelajaran bahasa Indonesia ini menjadi hal yang akan diinovasikan seperti itu. Mengapa kok bahasa Indonesia itu butuh? Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ketika teman-teman membuat urutan seperti ini, oh, ini logikanya kan berarti ada era adaptasi kebiasaan baru, di mana itu nanti ada model pembelajaran. Model pembelajaran itu dielaborasi dengan Google Classroom, sehingga elaborasi itu akan mengarah ke self development sehingga nanti pembelajaran bahasa Indonesianya seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, jadi garis besar ini itu akan membantu teman-teman dalam menyusun latar belakang. Ya, di dalam pendahuluan itu kan latar belakang. Nah, kalau teman-teman sudah mampu membuat ini, ya, membuat latar belakang ini, nah, kemudian teman breakdown lagi. Ya. Nah, ingat ya ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi ada 6. Coba ada, ini ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti di akhir paragraf itu disampaikan seberapa penting artikel ini ditulis. Intinya bahwa memberikan justifikasi bahwa mengapa sih Anda perlu menulis ini, Anda melakukan penelitian ini. Nah, supaya pembaca itu termotivasi ketika membaca tulisan Anda. Oke ya. Nah, saya kembali ke sini. Oke, ketika saya ingin mengupas era adaptasi kebiasaan baru, ya, era adaptasi kebiasaan baru ini kita breakdown menjadi beberapa pernyataan. Misal, nah, ada 3 poin. Pemicu muncul era adaptasi kebiasaan baru. Kemudian hakikat era adaptasi kebiasaan baru. Kemudian aktivitas pada era adaptasi kebiasaan baru. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa 1 poin ini itu nanti akan menjadi satu buah paragraf. Paham ya? Nah, jadi era adaptasi kebiasaan baru akan dibahas menjadi 3 paragraf, di mana paragraf 1 topiknya adalah tentang apa yang memicu adanya adaptasi kebiasaan baru. Paragraf kedua membahas tentang hakikat era adaptasi kebiasaan baru. Paragraf ketiga akan membahas aktivitas pada era adaptasi kebiasaan baru. Nah, teman-teman kalau sudah punya kerangka seperti ini, nanti insya Allah latar belakangnya tidak akan gap. Jadi ada yang sudah dibahas, balik dibahas, ada yang belum tapi malah sampai akhir nggak dibahas. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kemudian setelah kita menyelesaikan era adaptasi kebiasaan baru, teman-teman akan belajar tentang model pembelajaran flip classroom. Nah, berarti A ini menjadi paragraf baru. Ya. Nah, ketika teman-teman membahas akhir dari paragraf 1 ini, kemudian nyambung di paragraf ini, itu nanti harus muncul sebuah kohesi dan koherensi, baik antar kalimat maupun antar paragraf. Nah, ini ya. Nah, misal aktivitas pada area kebiasaan babu-babu. Nah, aktivitas ini sangat berpengaruh sekali kepada
proses pembelajaran. Nah, sehingga pembelajaran di sekolah butuh inovasi. Inovasi yang bisa digunakan adalah menggunakan model pembelajaran flip classroom. Kemudian paragrafnya nyambung. Flip classroom adalah bla 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 bla. Jadi hakikat itu kita akan membahas tentang pengertian. Jadi satu paragraf itu fokus hanya pengertian. Kemudian paragraf berikutnya fokus kepada kelebihan. Paragraf berikutnya fokus pada penelitian terdahulu tentang model flip classroom itu seperti apa. Kemudian kekurangan flip classroom itu seperti apa. Nah, karena di sini ada kekurangan, berarti kita butuh tambahan. Tambahannya apa? Oh, yaitu penggunaan Google Classroom. Paham ya ini teman-teman? Nah, jadi setiap kata kunci itu Anda breakdown menjadi beberapa pernyataan, di mana setiap pernyataan ini nanti menghasilkan sebuah paragraf. Nah, sama lah, ini siapa yang membuat? Ya penulis. Maunya seperti apa itu terserah penulis. Yang penting logis dan masuk akal. Nah, kemudian di sini penelitian terdahulu tentang LMS Google Classroom seperti apa. Nah, sehingga di sini butuh elaborasi model pembelajaran dengan Google Classroom. Nah, ini juga novelty. Selama ini belum ada orang menggunakan Google Classroom Flip Classroom dengan Google Classroom. Nah, Anda di sini mencetuskan bahwa Flip Classroom itu dielaborasi dengan Google Classroom itu seperti apa, sehingga dijelaskan bagaimana konsep yang ada, bagaimana kelebihannya elaborasi itu. Nah, kelebihan itu nanti bagaimana sehingga membentuk self development siswa. Apa itu self development siswa? Bagaimana penelitian dahulu tentang self development siswa? Apa harapan penulis dengan ada konsep tadi? Nah, pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga pembelajaran bahasa Indonesia itu seperti apa? Bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia saat ini sehingga butuh self development. Terus yang terakhir ditutup, seberapa penting penelitian ini dilakukan. Nah, ini adalah komponen ketika teman-teman menyusun sebuah latar belakang. Ya, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Sudah paham ya? Ketika dari analisis masalah, kemudian membuat judul, dari judul kita buat kerangka untuk latar belakang, dari kerangka latar belakang ini kita nanti akan membuat sebuah konsep utuh latar belakang. Jadi ini kerangka, jadi kerangkanya ini nanti sebagai acuan. Kalau sudah ada kerangka ini, kira-kira teman-teman pusing nggak ketika menyusun latar belakang? Coba saya tanya Mbak Dia. Tidak, Bapak. Tidak pusing. Nah, jadi latar belakang ini, konsep latar belakang ini sangat membantu enggak? Membantu, Bapak. Nah, sangat membantu penulis. Ibaratnya ini adalah roadmap, peta jalannya di latar belakang. Oh, ini sudah saya bahas. Oh, ini sudah. Oh, ini belum. Jadi misalnya teman-teman pusing di nomor 2, oh, saya pengen lompati dulu, Pak, bahas paling belakang. Karena saya mumpung ingat ya. Boleh. Karena saya selama ini seperti itu, jadi tidak urut gitu. Mana yang menurut saya bisa saya pahami, saya lakukan, itu saya tulis dulu. Itu ya. Nah, coba ada pertanyaan enggak di sini? Kalau enggak ada, coba latihan sebentar. Ada?
Ada teman-teman? Atau ada yang sudah punya judul, konsep judul boleh disampaikan, malah lebih bagus nanti biar tidak mengulang-ulang pembahasannya, malah lebih bagus. Pak, saya punya konsep ini, kira-kira bagaimana? Silakan, boleh. Ya, monggo. Silakan. Masih unmute Mbak Dia kalau mau ngomong, Pak. Ada yang ingin disampaikan, Mbak Dia? Itu Bapak yang buat kerangka kan katanya tidak bisa kita loncat. Kalau misalkan kita hapus nggak bisa ya Pak? Oh gitu. Misalnya gini, ya ya. Ini kita loncat-loncat. Oh ini kok kebanyakan ya? Ya boleh kita hapus. Asal nanti ketika jadi satu yang sudah jadi ya. Artikel saya sudah ada itu sebenarnya. Ini ya. Mana ini? Di pembahasan itu. Nah, saya tunjukkan yang utuh. Nah, ya. Nanti teman-teman bisa akses di ini, saya tunjukkan nanti sebentar. Apa? Ini sudah citasi. Yang penting nanti teman-teman tulisannya itu adalah kohesi dan nyambung ya Mbak Dia. Jangan sampai dihapus, malah nggak nyambung. Jadi kita harus nyambung antara paragraf sesudah dan sebelumnya. Itu ya. Oke. Nah, ada lagi yang mau tanya. Nah gini, yang tadi Pak kata kuncinya ini menurut saya yang luas ini, menurut saya yang luas ini. Nah itu adalah kembali ke penulis. Kalau menurut saya yang luas ini adalah pembelajaran dulu, ya pembelajaran. Nah ini adalah logika berpikirnya penulis. Nah, yang penting teman-teman ketika menyampaikan di latar belakang itu logis ya, dan kohesi serta koherens. Itu ya. Oke, nah saya tentukan coba. Nah, nanti teman-teman bisa akses ini. Saya, bentar, maaf, share screen saya nampak enggak di sini? Mohon maaf, nampak? Nampak Bapak. Oke, nah ini kan jurnal yang artikel yang sudah jadi. Artikel yang sudah jadi ini sama seperti saya nulis tadi. Nah ini kan teman-teman ingat ya tadi pertama kita bahas tentang apa? Masih ingat? Ada 3 poin utama. A, K, AKB kan? Nah ini paragraf pertama tentang pandemi. Paragraf kedua tentang pandemi. Nah, paragraf ketiga tentang masih AKB pandemi juga. Nah, jangan lupa ketika teman-teman mau berpindah ke di sini coba teman-teman lihat ada model yang dapat dielaborasi. Nah, coba Mbak Cindy yang blog ini dibaca Cindy. Halo, Mbak Cindy. Mbak Cindy. Dengar? Ya, oke, coba dibaca, Mbak. Pembelajaran jarak jauh yang dapat diterapkan di sekolah-sekolah salah satunya adalah dengan mengelaborasi model pembelajaran dan media pembelajaran. Oke, stop. Nah, saya pengen tanya nih, apa fungsi kalimat ini menurut teman-teman? Oke, boleh dijawab. Salah enggak apa-apa, belajar kok. Ayo, apa fungsinya? Izin jawab, Pak. Oke, Mas Prananda. Ini tuh yang terakhir tadi bukan siapa yang poin yang pentingnya kita ngambil
apa namanya rumus latar belakang ini gitu. Oke, nah, oke, bagus. Nah, ini maksudnya begini. Fungsi para kalimat ini itu adalah bahwa ini sebagai rel. Teman-teman tahu rel ya? Rel kereta itu fungsinya untuk apa? Untuk jalannya kereta kan? Nah, jadi fungsi kalimat ini adalah agar kalimat sebelum ya dan sesudah ini muncul kohesi dan koherensi. Paham ya? Coba di kalimat terakhir ini kita membahas tentang apa ini? Coba pendapatnya Kustiningsih. Ada kalimat jarak jauh. Nah, ini pendapat pembelajaran jarak jauh yang dapat diterapkan di sekolah-sekolah. Salah satunya adalah mengelaborasi model pembelajaran dan media pembelajaran. Model yang dapat dielaborasi adalah, coba ketika teman-teman rasakan, kalimat ini akan muncul sebuah kohesi dan koherensi, tidak terpotong-potong. Nah, itu ya. Nah, coba di sini lihat. Kita ke paragraf 1 ini. Ini misalnya dapat Sembirang dan Lim menegaskan bahwa pemerintah harus merancang sebuah kebijakan untuk menangani penyebaran virus. Titik. Nah, paragraf kedua harus ngomong kebijakan pemerintah Indonesia. Nah, ini berarti muncul kohesi dan koherensinya. Ya, bahwa ada makna, ada kebijakan, di sini juga ada kebijakan. Nah, dasar membuat pendahuluan yaitu tadi, yaitu kerangka-kerangka. Kemudian yang terakhir, kata Mas Prananda tadi, siapa ditutup, mengapa penelitian ini penting. Nah, ini. Oleh karena itu, ini di akhir sekali ya teman-teman, pentingnya melakukan penelitian ini di akhir paragraf di bagian latar belakang. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bentuk elaborasi model pembelajaran Flip Classroom dan Google Classroom untuk menjawab isu pembelajaran bahasa Indonesia pada era adaptasi kebiasaan baru sebagai bentuk self-development siswa. Nah, ini ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Kita coba berlatih nih, misalnya maaf saya punya ini dulu. Nah, kita berlatih dari model Frisco. Nah, ini ya, maaf share screen saya nampak. Nah, sekarang misalnya saya punya topik atau fokusnya adalah saya ganti ini ya. Di bawahnya biar teman atau di mana ini di sampingnya biar teman-teman bisa lihat. Oh, dibagi dua dulu. Nah, oke. Coba teman-teman sekarang berlatih ketika saya punya topiknya di sini yang lagi booming apa nih kira-kira? Apa ayo? Apa Mas? Di kampus nih yang lagi booming ya, ngetren apa? Yang mahasiswa loncat dari lantai 11. Oh, itu. Nah, kalau dibuat nanti tulisan gimana ini nanti? Oke. Misalnya ini ya, Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar kampus atau ini. Nah, oke. Saya punya dua topik nih. Merdeka Belajar
Atau yang di SMP lagi booming apa itu? Literasi dan numerasi, ya kan? Yang tentang AKM itu loh, teman-teman sudah mendengar kan istilah AKM itu ya? Yang penggalan, ya kan? Ya, oke coba. Atau teman-teman punya topik sendiri, silahkan coba dari sini itu bisa dicoret-coret di bukunya. Coba teman-teman punya 2 topik ini, silakan kalau pengen teman menemukan fokusnya, reason, inference, situation, clarify, sama overview. Ya, oke. Dari sini nanti teman-teman bisa menghasilkan judul. Ya. Teman-teman 15 menit cukup ya? Atau 10 menit? Halo? Atau teman-teman boleh tidak menggunakan topik ini ya. Karena ini nanti teman-teman bisa menghasilkan judul yang menurut kalian versi kalian. Boleh. Ya. Mbak Dia paham ya maksudnya saya? Gimana maksudnya? Untuk tugasnya, Pak? Ya, bukan tugasnya itu. Maksudnya dari sini ini kan untuk menghasilkan judul ya. Ya, biar mudah kita analisis model Frisco dulu. Nah, dari sini nanti kita breakdown menjadi judul. Nah, itu. Coba ayo 10 menit ya, kita nanti end di 14.00 saja, berarti 4 menit berarti. Tambah 10 berarti 14 lebih 06. Oke, 10 menit coba. Boleh semua teman-teman berlatih ya. Mas Ainun Idrus? Halo, Mas Ainun Idrus? Oke, ada yang ditanyakan? Oke, bisa off kamera dulu boleh 10 menit ya. Kita coba teman-teman isi ini. Nah, fokusnya apa, reasonnya apa, inference-nya apa, situasi apa, clarify apa, overview-nya apa. Ya. Kemudian dari sini nanti menghasilkan sebuah judul. Nah, itu ya. Kalau yang belum paham boleh tanya. Pak, izin bertanya, Pak. Siapa ini? Muhammad Ainun Idrus, Pak. Oh iya, apa masih terus? Mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya sebenarnya telat masuk, jadi tertinggal begitu banyak penjelasan. Ya. Karena tadi baru tahu ternyata sudah mulai Zoom, karena ada iya. grupnya. Nah, terus saya nggak join ke dalam ternyata di grupnya. Oke. Bisa tolong dijelaskan, Pak, yang bagian clarity dan overview? Oke,
Nah, ini Mas. Nanti kalau kurang jelas lagi bisa di-review di YouTube ya. Saya ini simpan, kemudian linknya saya share lagi ya. Oke, Iya, Pak, boleh. di bagian apa tadi? Clarify sama overview ya. Oke, clarify itu seperti ini Mas. Misal Anda sudah paham situasinya bahwa ini contoh ya, butuh inovasi dalam bentuk metode dan media pembelajaran. Nah, inovasinya itu seperti apa? Nah, itu ada klarifikasi. Nah, gitu. Klarifikasinya dalam bentuk apa? Namanya inovasi ya, berarti butuh elaborasi. Elaborasi itu apa? Yaitu gabungan antara penerapan penggunaan model dengan media digabung jadi satu, di mix. Nah, itu namanya klarifikasi. Jadi mengklarifikasi apa yang akan kita tulis. Nah, kemudian overview. Nah, overview itu bagaimana kita akan menyampaikan, nanti cara kasarnya adalah draft untuk judul kita. Nah, itu ya Mas. Jadi, model Flip Classroom dan media LMS Google Classroom itu tepat diterapkan pada saat pandemi. Nah, itu. Nah, sehingga dari overview nanti akan muncul judul yang akan kita inginkan. Nah, itu. Ini adalah langkah-langkah mempermudah teman-teman mahasiswa untuk merancang sebuah judul. Pak, misalnya saya buat judul tanpa menggunakan model Frisco, ya nggak apa-apa. Cuman kan Anda untuk berpikirnya itu lebih bagus menggunakan model Frisco agar benar-benar tahu apa yang dibutuhkan. Gitu. Ini bisa misalnya kolaborasi dengan meminta pernyataan teman-temannya. Nanti kalau kurang paham, ini bisa dilihat di bahan ajar saya yang aplikasi. Itu sudah berhasil menginstal itu belum? Halo Mas Idrus? Iya, Pak. Apa tadi, Pak? Hah? Sudah menginstal aplikasi yang saya share di grup tadi malam itu? Saya nggak ada di grup, Pak. Makanya Ada. tadi belum join di Zoom karena nggak tahu. Oleh grup kelas itu belum masuk toh? Saya belum join di grup, Pak. Coba nanti temennya ya, siapa Mbak Dia atau Mas Prananda nanti dibantu join grup ya. Karena yang buat kan temennya itu Mas. Ini juga sudah nanti kalau mau dibaca ulang di sini ada ya. Nih. Kita boleh ke sini, silahkan. Oke, di saya 3 menit lagi.
Oke, sudah 10 menit. Apa ada yang sudah selesai? Apa butuh tambahan waktu? Mbak Dia sudah? Belum, Bapak. Ya? Belum, Pak. Oke. Mungkin bisa seadanya dulu, enggak apa-apa, disampaikan. Mbak Dia. Apa Mbak Dia, disampaikan seadanya, boleh. Baru sampai reaction nggak apa-apa, Pak. Sampai mana? Baru sampai reaction. Sampai reason. Iya. Boleh, enggak apa-apa. Fokusnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, reaksinya Kampus Merdeka itu kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Gimana coba diulang Mbak Dia? Bentar, Pak, takut salah, Pak. Gimana? Bentar, Bapak, takut salah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Belajar kok. Reaksinya itu Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Nah, boleh seperti itu. Jadi kan ada kebebasan kan alasannya, sehingga mahasiswa bisa kuliah dimanapun, tidak terbatas oleh ruang, kan gitu kan? Nah, boleh. Nah, itu. Oke, lanjut inference, situasi, clarity, overview, sehingga nanti muncul sebuah judul, gitu ya. Oke. Misal nanti, oh judulnya kok tidak dari ini. Nah, itu ya nanti pola pikirnya kurang bagus. Harusnya kalau berpikir tingkat tinggi ya kita menggunakan ini gitu ya. Jadi hasil analisisnya nanti akan mantap gitu. Mas Prananda? Halo Mas Prananda? Iya, Pak. Sudah sampai mana? Reason, Pak. Oke. Coba. Reason itu alasan kan, Pak? Oke, fokusnya itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian reasonnya itu kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kemendikbud. Oke, jadi fokusnya kebijakannya Merdeka Belajar itu seperti apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, loh ternyata Mbak Dia sama Mas Pranda sudah beda di reason. Nah, itu berarti adalah pengembangan ide dari setiap orang itu berbeda-beda. Nah, ini akan menghasilkan sebuah tulisan yang sangat luar biasa bagus ya. Jadi nggak mungkin seorang itu punya hal yang sama, alasan yang sama ketika mengembangkan fokus yang sama ya. Bagus, ini kembali ke teman-teman gitu ya. Jadi nggak ada yang salah. Oke, siapa lagi yang ingin menyampaikan? Bapak mau tanya kalau inference itu? Ya, Mas, bagaimana? Kalau inference itu lebih ke Nah, inference itu butuh inference itu fokus ke ini. Jadi ketika tadi misalnya Mas Prananda ngomong bahwa kebijakannya itu seperti ini. Nah, jadi kebijakan yang nyata itu seperti apa yang diambil oleh pemerintah seperti itu, Mas. Nah, seperti ini.
pada saat pandemi itu kan berpengaruh pada pembelajaran. Jadi inferennya apa? Oh, butuh inovasi dalam pembelajaran. Berarti inferennya, oh berarti kebijakannya itu seperti apa? Kan di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka kan ada banyak sekali kebijakan itu. Ya, jadi itu bisa disampaikan gitu. Karena inferen itu apa tadi? Bisa di sini apa inferen itu? Inferen itu ya mengambil keputusan untuk menyimpulkan. Nah, jadi simpulannya teman-teman itu seperti apa? Nah, itu. Kalau tadi Mas Prananda mengatakan kebijakan, ya kebijakan yang diambil pemerintah seperti apa? Nah, itu ya. Ya, bisa Mas Prananda. Oke, coba kalau itu lanjut ke situasi seperti apa berarti Mas? Situasi. Mungkin disesuaikan dengan kebutuhan zaman, masuk nggak Pak? Oke, berarti di bawah Kementerian Merdeka Belajar itu di semester berapa gitu ya? Ya, boleh seperti itu. Kemudian arahnya klarifikasinya bagaimana? Belum? Nah, benar. Sekarang saya pengen tanya nih, kira-kira dari ini, dari fokus ini, Mas Nanda mau menghasilkan judul apa, Mas? Kira-kira coba. Sudah punya bayangan belum? Belum. Belum Pak, masih belum. Atau teman-teman yang lain. Nah, misalnya begini, kalau di teman-teman itu seperti saya sedang penelitian di sana, nah kemudian mengajar di sana, itu menurut Anda ini bagian dari Merdeka Belajar enggak? Iya, ya karena saya bukan dosen sana, tapi saya mengajar di sana sekaligus penelitian. Nah, itu bagian dari Merdeka Belajar. Nah, misal seperti itu bisa dijadikan judul, misalnya kita ambil dari aplikasi yang saya itu ya, pemanfaatan, saya kan yang saya share tadi malam aplikasi ya. Nah, pemanfaatan aplikasi, misalnya gini. Pemanfaatan aplikasi, nah, menulis akademik ya, untuk mendukung, nah, kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, sudah jadi judul belum? Sudah belum? Nah, sudah. Nah, berarti ketika kita di dalam benak kita ada judul, berarti misalnya di sini reasonnya apa? Oh, tadi ada kebijakan-kebijakan dari Kampus Merdeka. Inferensinya berarti apa? Oh, pemerintah harus mengimplementasi misalnya pertukaran dosen, pertukaran pelajar, kemudian SKS-nya diakumulasi di mana. Nah, itu berarti situasinya berarti apa? Oh, misalnya di sini ada pertukaran dosen. Nah, klarifikasinya berarti dosen mengajar di sana. Overview-nya berarti karena dosen itu punya bahan ajar dalam bentuk aplikasi, ya yang diambil adalah bagaimana aplikasi, pemanfaatan aplikasi untuk menulis akademik itu untuk mendukung gerakan Merdeka Belajar kampus mereka, misalnya di Universitas Swadaya Gunung Jati. Nah, seperti itu. Jadi singkat-singkat tetapi nanti fokus ke judul. Nah, itu ya. Oke. Jadi nanti teman-teman ke pertemuan ketiga, sebelum ke pertemuan ketiga itu saya harapkan judul sudah jadi ya. Judul itu nanti bisa teman-teman review dari yang kemarin itu, yang linknya kemarin sudah saya share belum ya? Yang proceeding belum ya?
Sudah Mas Pran, belum ya? Nah, nanti setelah share ke grup, bisa review dari judul-judul di sana. Nah, di sana banyak sekali judul yang ini ya. Bentar. Nah, ini ya. Bentar, masih websitenya lama. Nah, di sini nanti banyak sekali contoh-contoh judul artikel yang sudah ditulis oleh teman-teman saudara dari sini, dari IKIP-PGRI Bojonegoro. Kok nggak mau, Pak? Nanti saya kirim ke grupnya ya. Jadi nanti teman-teman sebelum Selasa itu link yang saya kirimkan itu ya mohon diisi untuk teman-teman menulis judul yang menurut teman-teman itu yang Anda kuasai. Ya, judul itu misalnya teman-teman suka menulis di keterampilan menulis, berarti fokus, oh saya sukanya di menulis. Oh, saya sukanya di membaca puisi, berarti fokus judulnya di membaca puisi, seperti itu. Nah, ya. Jadi judulnya hanya simpel-simpel ya teman-teman. Misalnya di sini, pemanfaatan aplikasi Canva untuk menunjang pembelajaran menulis puisi di SMP. Nah, ini kan simpel sekali. Teman-teman aplikasi Canva kan paham ya, di Play Store ada dan ini mudah gitu. Misalnya ini pemanfaatan media YouTube dalam meningkatkan literasi siswa sekolah dasar. Jadi dalam bentuk literatur review, hanya konsep saja. Ini pemanfaatan Google Book untuk meningkatkan literasi siswa. Nah, jadi simpel-simpel sekali. Misalnya ini juga peran aplikasi karya karsa dalam meningkatkan kemampuan menulis cerpen pada siswa sekolah menengah atas. Oke ya, hanya simpel-simpel gini buat judulnya. Nih. Oke, ada pertanyaan? Mohon izin Bapak nanti boleh minta file yang tadi di Word. Yang mana, Mas? Yang tadi Bapak jelaskan ada yang di Word tadi. Oh gitu. Ya, Oke, boleh. yang di Word ini sebenarnya ada di aplikasi. Aplikasinya sudah direview belum? Ya, itu di aplikasi lengkap Mas Nanda. Jadi di materi nanti masuk aplikasi di materi ya. Itu lengkap sekali langkah 1 sampai 8 itu sudah saya pilah-pilah. Nah, kemudian kalau nanti pengen tahu yang bagian penjelasannya tadi itu ada di aplikasi yang di bagian Anda masuk di aplikasi, bentar saya masuk. Nah, Anda masuk ya, kemudian di bagian latihan berbasis proyek. Nah, latihan berbasis proyek yang latihan dalam bentuk teks itu persis. Nah, jadi semuanya tadi persis di sini ya. Silahkan coba teman-teman di review nanti ya di aplikasinya itu ya.
Kemudian yang materinya itu ya ada di kolom materi. Ya, jadi petunjuknya ada di kolom materi itu ada 8 ya, mulai dari analisis masalah, analisis ide tulisan, merinci alur dan subbab tulisan, hingga besok penampilan publikasi ada ya. Jadi saya rasa Word-nya tidak perlu ya Mas Nanda. Oh iya Pak, baik Pak. Sudah Atau masuk. mungkin recordnya ini nanti saya share gitu kalau teman-teman membutuhkan ingin membaca ulas ya gitu ya gitu. Oke. Nanda sudah punya konsep mau nulis apa gitu? Belum. Oke. Coba nanti mulai ini ya diri biar punya pencerahan ya. Jadi saya harapkan teman-teman sebelum Senin itu sudah punya sebelum Selasa paling maksimal Sabtu atau Minggu ya judul sudah dikirim, karena nanti dari judul itu kita akan belajar yang breakdown tadi untuk menghasilkan latar belakang ya sama situasi. Oke ya, saya rasa pertemuan ini cukup, mungkin bisa on kamera, bisa difoto ya. Teman-teman bisa on kamera ya. Ada 20, berarti ada 18 mahasiswa yang hadir. Total berapa Mas Prananda kelas Anda? Berapa? Kurang lebih 30 Pak kalau dari kelas kita, belum Oke, 30. ditambahan dari Nanti ada PMM. 12 yang nggak masuk ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti recordnya ini oke. Bisa saya screen ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, semoga pertemuan yang singkat ini membawa banyak manfaat ya. Kita ketemu lagi Selasa dengan membawa judul yang menurut kalian yang paling menarik ya. Anda pusing apa enggak ini hari ini? Pusing, Pak. Oke, kalau pusing berarti ilmunya masuk ya. Kalau nggak pusing itu yang nggak masuk ya. Pak, ternyata buat judul susah ya, gitu. Ya, oh ya, memang menulis itu kalau betul-betul ilmiah ya harus fokus ya, harus banyak menghasilkan atau ide-ide kreatif. Oke ya, saya tutup dulu room ini. Semoga pertemuan ini membawa banyak manfaat. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama.